nilai kesalahan taraf signifikan itu akan lebih jelas ketika kita bahas di sini ya. Jadi, ada kemungkinan kita dalam melakukan pengujian hipotesis. Ya. Jadi ini tabelnya. Jika H0-nya benar dan jika H0-nya salah. Ini situasi yang sebenarnya. Sedangkan ini adalah kesimpulan yang kita tarik, yang kita simpulkan. Ini adalah hasil pengujian kita. Yang ini adalah situasi sebenarnya. Nah, kita bisa saja mengambil kesimpulan yang tidak tepat. Misalnya, kita akan memperhatikan ketika kondisi H0-nya salah. H0-nya benar. H0-nya benar. Kalau kita terima H0-nya, berarti dia adalah jawaban yang tepat. Ya, H0-nya benar, kemudian kita terima. Oh, berarti kesimpulan kita tepat ya. Kesimpulan kita tepat. Kemudian, tapi kalau misalnya H0-nya benar, tapi malah kita tolak H0-nya, maka dia tidak tepat, menjadi kesimpulan kita salah. Kesimpulan kita tidak tepat. Dan ini, kesalahan ini yang disebut dengan taraf signifikan yang tadi, yaitu dikategorikan kesalahan tipe 1, yaitu alfa. Ya. Jika pada kondisi sebenarnya H0 salah, maka kesimpulan yang diambil adalah tepat ketika H0-nya ditolak. Ya. H0 salah, tapi kita tolak. Ya benar kan? Tepat. Nah ini, kalau H0-nya salah, tapi kita terima, H0 salah, tapi malah kita terima, maka ini adalah sebuah kesalahan, yaitu tidak tepat. Yang berikutnya disebut kesalahan tipe 2, dinotasikan dengan beta. Ya, jadi di sini taraf signifikan fungsinya adalah ketika menghindari kita menolak H0 ketika H0-nya benar. Begitu ya. Kesalahan tipe 1 adalah alfa, yaitu ketika kita menolak H0 padahal H0-nya benar. Sedangkan beta adalah ketika kita menerima H0 padahal H0-nya salah. Nah, itu adalah kesalahan tipe 2. Tapi yang kita banyak gunakan dalam perhitungan nanti adalah nilai alfa. Kita menghindari menolak H0 padahal H0-nya benar. Ini hipotesis uji rata-rata, nanti kita akan mengerjakannya untuk uji rata-rata ya. Mengenai rata-rata populasi tadi, hipotesis mengenai rata-rata populasi. Ya, disebutnya hipotesis uji mu, karena rata-rata ya. Nah, hipotesis uji mu ini dibagi dua kondisi, yaitu ada ketika kalau sigmanya diketahui, sigma itu adalah standar deviasi atau simpangan baku dari populasi. Kalau sigmanya diketahui maka menggunakan uji Z, kalau tidak diketahui maka menggunakan uji T. Ini sama seperti selang kepercayaan kemarin ya. Ketika sigma diketahui menggunakan tabel Z, ketika tidak diketahui menggunakan tabel T. Lebih jelasnya rumusnya ini. Ya, jadi kalau sigmanya diketahui menggunakan uji Z, nah, statistik ujinya adalah seperti ini. Ini statistik ujinya. Nanti akan diberikan di soal itu rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi karena sigma variansi dari populasinya diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau misalnya tidak diketahui sigmanya, maka di sini ini rumusnya mirip ya. Bedanya di mana? Bedanya di standar deviasinya, jelas. Karena ini tidak diketahui, sigmanya ya diganti dengan standar deviasi milik sampel. Seperti itu. Dan N ini, per akar N ini ya, sigma per akar N. N ini adalah banyaknya sampel. Ya, masih ingat ya, notasi N kecil itu adalah banyaknya sampel. Jadi kalau sigmanya diketahui menggunakan Z, sigmanya tidak diketahui, kita menggunakan uji T. Jadi nanti di soal, kayak tadi seperti saya contohkan, kuota internet dari mahasiswa yang 500 saja, yang dari sampel, itu berapa rata-ratanya kita taruh sini. Kemudian kita menghipotesiskan rata-rata populasinya berapa, nanti taruh di mu. Kalau kita mengetahui standar deviasi dari populasi, dari seluruh mahasiswa, kita menggunakan uji Z, tinggal masukkan sini. Tapi kalau tidak, ya kita hitung saja dari sampel yang 500 itu, dapat standar deviasinya, berarti menggunakan yang uji T. Gitu ya, dibagi akar dari 500 karena tadi kita ngambil 500 mahasiswa. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah proses pengujian hipotesis, ada 5 langkah. Yang pertama, dari kasus yang ada kita harus menentukan dulu H0 dan H1.
H0-nya apa, H1-nya apa, apakah sama dengan, apakah kurang dari sama dengan, apakah lebih dari sama dengan untuk H0, sedangkan H1-nya ya berarti lawannya ya, kebalikannya. Kemudian kita menentukan level signifikansi atau taraf signifikan dan ukuran sampel N. Ini diberikan di soal, selalu diberikan ya, jadi kita kalau dalam prakteknya, kita menentukan sendiri, kita mau buat taraf signifikannya berapa nih, nilai kesalahan kita melakukan hipotesisnya berapa. Oh, saya pengen, saya ngasih spare buat saya melakukan kesalahan uji, itu adalah sebesar 10% misalnya, atau 0,1. Nah, berarti alfanya adalah 0,1. Kemudian, kita harus menentukan statistik uji yang paling tepat. Ya, statistik uji yang paling tepat, berarti kita menggunakan tadi, statistik uji itu apa? Ini ya. Apakah menggunakan Z, apakah menggunakan T? Ini statistik uji. Ya. Dia berdasarkan sigmanya atau standar deviasinya diketahui atau tidak. Kemudian kita akan menentukan nilai kritis atau disebut juga dengan kriteria uji yang menentukan area terima dan tolak. Ini kita cara menentukan kriteria ujinya adalah dengan bantuan tabel. Nah, ini kriteria uji itu adalah daerah penolakan ini. Ya, yang diarsir biru ini. Nah, cara menentukannya adalah dengan bantuan tabel. Apakah menggunakan tabel Z atau tabel T? Tergantung tadi statistik ujinya menggunakan yang mana, yang Z atau T. Nah, setelah kita tahu nilai kritis atau kriteria ujinya, kita bisa mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan. Kalau statistik ujinya, ini ya, yang poin 3 yang kita hitung dengan rumus di atas tadi, itu berada di area terima, maka kesimpulan hipotesis yang benar adalah yang berada di dalam H0. Kalau si statistik ujinya berada di area tolak, maka kesimpulan hipotesis yang benar adalah yang berada di dalam H1. Jadi kalau statistik ujinya berada di area terima, ya di area terima itu berarti yang bukan diarsir tadi ya. Nah, kalau statistik ujinya ada di dalam sini, berarti H0 ditolak, H1 diterima. H0-nya diterima. Kalau misalnya statistik ujinya ada di daerah penolakan, berarti H0 ditolak. Begitu ya. Sederhananya, ini ya, sederhana dari cara menentukan kesimpulannya. Kalau statistik uji nomor 3 ini masuk ke daerah penolakan, berarti H0-nya ditolak dan H1 yang berlaku. Ini ya, statistik ujinya masuk ke daerah penolakan. Ya, maka H1 yang benar alias H1 yang diterima, H0 ditolak. Kemudian kalau misalnya statistik ujinya ini tidak masuk ke daerah penolakan alias di daerah terima, daerah yang tidak diarsir, maka kesimpulannya adalah H0-nya yang diterima. Ya, hipotesis yang benarnya adalah H0. Ya, lebih mudah kalau misalnya kita patokannya H0 aja ya. Jadi kalau nomor 3 statistik ujinya masuk ke nilai kritis, masuk ke wilayah penolakan, itu berarti H0 ditolak. Tapi kalau masuk ke wilayah penerimaan, berarti H0-nya diterima. Lebih mudah seperti itu ya, ketika acuannya H0. Nah, ini langkah-langkahnya. Mungkin bisa lebih dilihat jelas di modul masing-masing ya. Jadi menentukan H0 dan H1 dulu, taraf signifikannya, kemudian kita menentukan nih statistik ujinya menggunakan uji Z atau uji T yang tadi ya. Kemudian menentukan kriteria uji. Ini tadi menggunakan bantuan tabel Z atau tabel T. Ya, menentukan area tolak dan terima. Kemudian kita bandingkan antara statistik uji dengan kriteria uji. Kalau statistik uji masuk ke daerah penolakan, maka H0 ditolak. Kalau statistik uji masuk daerah penerimaan, maka H0 diterima. Itu cara menyimpulkannya. Ya, ini untuk contohnya kita akan bahas di kertas saja ya.